Kenalkan, nama saya Haris Iki Samtana, NIM 2020111031136 dari kelas C. Akan menjelaskan UTS Hukum Perdata 3 waris. Hukum waris dalam sistematika doktrin dan BW. Menurut doktrin, hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Menurut BW, buku 1 tentang pribadi person, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, buku 4 tentang bukti dan daluarsa. Dalam buku kedua dibagi menjadi tentang pewarisan karena kematian, tentang surat wasiat, tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan, tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mendapatkan pendaftaran harta peninggalan, tentang menerima dan menolak suatu warisan, tentang pemisahan harta peninggalan, tentang harta peninggalan yang tak terurus. Hukum waris dan penggolongan penduduk di Indonesia dibagi menjadi orang-orang Belanda sebagai kelompok 1, orang Eropa yang lain sebagai kelompok 2, orang Jepang dan orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok 1 dan 2, yang tunduk pada hukum, yang mempunyai asas-asas hukum keluargaan termasuk dalam kelompok 3. Orang-orang yang lahir di Indonesia sebagai kelompok 4. Perumusan hukum waris ada 3, yaitu ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan, ada ahli waris. Selanjutnya nomor 2, asas hukum waris mengenai diri pewaris. Sesuai dengan pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian secara alamiah. Contohnya, orang menjual hukum waris yang akan diperolehnya, jadi pada saat itu sebenarnya belum ada hak warisnya. Dan si waris kepada orang lain atau si ahli waris belum jadi ahli waris, melepaskan hak warisnya dengan imbangan sejumlah uang tertentu dari kawan warisnya. Yang selanjutnya nomor 2B, asas hukum waris mengenai diri ahli waris. Asas pokoknya dimuat dalam pasal 836 dan 899 BW. Menurut pasal tersebut, orang yang bertindak sebagai ahli waris harus terlahir pada saat terbukanya warisan. Asas tersebut selanjutnya ditakdirkan bahwa orang yang akan mewaris selain daripada ia telah ada setelah lahir, ia pun harus masih ada atau masih hidup pada saat matinya pewaris. Contoh A, kawin dan punya anak, yaitu C dan D. A dan C naik kapal laut bersama A dan C tenggelam bersama tanpa diketahui siapa yang meninggal duluan. Antara A dan C tidak terjadi pewarisan setelahnya, sehingga warisan A diterima D sebagai ahli waris tersisa. Nomor 3A, hak saisin adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lampangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun si ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan. Nomor 3B, sebenarnya hak hereditas petitio dapat dilihat sebagai pelengkap daripada hak saisin, karena dengan saisin maka hak dan kewajiban pewaris berpindah pada ahli waris, termasuk hak-hak tuntut yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan pula yang belum mulai dijalankan. Karena saisin merupakan orang mendapatkan hak kewajiban pewaris pada umumnya, termasuk hak tuntut sebagai reivindikasi dan akti prinsip yang lain. Maka di sini para ahli waris diberikan hak tuntut yang khusus berhubungan dengan warisan, yang dengan istilah Latin disebut hereditatis petitio. Nomor 4A, menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga saudara baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut aturan yang tertera dalam pasal 832. Jadi pada asasnya, menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Dalam pasal 852, di samping keluarga, saudara, kelompok ahli waris ditambah dengan suami atau istri yang hidup terlama. Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri berarti bahwa orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris karena kedudukannya tertentu di dalam susunan keluarga si pewaris.
Contohnya A, B, dan C mewaris dari B berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri. Mereka mewaris kepala demi kepala atau tiap kepala ahli waris menerima bagian yang sama besarnya dari warisan B. Nomor 4C. Mewaris berdasarkan pergantian tempat adalah menggantikan derajat dan dalam segala hak orang yang diganti hak di sini diartikan hak yang sedianya akan didapat. Seandainya ia mati lebih belakang dari pewaris, karena ternyata ia mati terlebih dahulu, maka ia tidak mempunyai hak apa-apa atas warisan. Contoh, ketika cucu menggantikan ayah yang meninggal lebih dahulu daripada kakek saat pembagian warisan, karena kakek meninggal lebih belakang dari sang ayah. Nomor 4D. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Nomor 4E. BW mengenal 3 kelompok atau macam peristiwa penggantian tempat, yaitu penggantian tempat dalam garis lurus ke bawah tanpa batas yang diatur pada pasal 842 BW. Penggantian tempat dalam garis menyamping demi keuntungan saudara pewaris. Hal itu diatur dalam pasal 844 BW. Selanjutnya pasal 845 BW menyebutkan pergantian dalam garis menyamping diperbolehkan dalam pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bila mana di samping keluarga, saudara yang bertali keluarga, saudara terdekat dengan si peninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara darinya. Saudara mana telah meninggal lebih dahulu. Dalam pasal 861 BW menyatakan keluarga saudara yang dengan si peninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang atau menyamping lebih dari 6 derajat tidak mewaris. 5A. Golongan 1 terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya. Dasar hukumnya pasal 852 BW. Suami istri yang hidup lebih lama, dasar hukumnya pasal 832 Junto pasal 852 BW. Golongan 2, ayah dan ibu kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya bersama saudara, disebutkan dalam pasal 854 BW dan pasal 857 BW. Golongan 3, kakek dan nenek dari ayah dan kakek dan nenek dari ibu, disebutkan dalam pasal 853 BW. Golongan 4, sanak saudara dalam garis yang lain, para paman dan bibi dari ayah dan ibu, keturunan paman dan bibi, disebutkan dalam pasal 858 BW. Sesuai dengan pasal 838 BW nomor 5B, yang diangkat tidak patut menjadi ahli waris mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, mereka yang memfitnah untuk mendapatkan warisan, mereka yang dengan perbuatan telah mencegah si pewaris membuat wasiat, mereka yang sengaja menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Si tidak patut mendapat akibat mengembalikan warisan yang dia dapat, dan akibatnya pada ahli waris lain dia dianggap menolak warisan yang sudah dibagi. Besarnya hak bagian anak luar kawin. Anak luar kawin mewaris bersama golongan 1. Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami atau istri, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak yang sah, diatur dalam pasal 863 BW. Contoh, pewaris meninggalkan istri 3 orang anak, sebut saja B, C, D, dan istri disebut D. X adalah anak luar kawin yang diakui pewarisannya. Andaikan dulu X adalah anak sah, maka haknya 1/5 bagian. Sebagai anak luar kawin, ia menerima 1/3 bagian juga. Jadi 1/3 bagian tadi dikalikan dengan 1/5 bagiannya. Sisanya 14/15 adalah untuk A, istri, dan 3 orang anak B, C, dan D. Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 2 dan golongan 3. Kalimat selanjutnya pasal 863 BW menyatakan jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami dan istri, akan tetapi meninggalkan keluarga saudara dalam garis ke atas ataupun saudara atau keturunan saudara, maka mereka menerima setengah warisan. Contohnya,
Pewaris meninggalkan ayah dan ibu, sebut saja A, B. Saudara-saudara sebut saja C dan D. Serta X anak luar kawin yang diakui pewaris. X mewaris bersama ahli waris golongan 2, maka kepada X mendapat setengah warisan, sisanya setengah untuk A, B, C, dan D. Ahli waris merupakan kakek dan nenek pewaris dari garis ibu juga ayah pewaris. Sebut saja mereka A, B, dan C, serta X dan Y anak luar kawin yang diakui pewaris. X dan Y mewaris bersama golongan 3, maka X dan Y bersama-sama menerima setengah warisan. Masing-masing menerima setengah kali setengah yang sama dengan 1/4. Sisanya setengah untuk A, B, dan C. Atas yang setengah ini dilakukan cloving. Setengah kali setengah 1/4 untuk keluarga dalam garis ibu, setengah kali setengah sama dengan 1/4 untuk keluarga dalam garis ayah. Anak luar kawin mewaris bersama golongan 4, pasal 863 BW. Dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, 3/4. Contohnya, B meninggalkan ahli waris C, D, E yang merupakan keturunan dari pamannya, serta X anak luar kawin yang berhak mewaris. Kepada X diberikan seperti 3/4 warisan, sisanya dibagi pada C, D, E masing-masing 1/3 bagian dikali 1/4 bagiannya, yaitu 1/12 dari warisannya. Nomor 7A. Di dalam pasal 874 tersimpul asas penting mengenai kehendak pewaris dilakukan adapun yang dimaksud dengan testamen atau surat wasiat dalam pasal 875 hingga pasal 94 semuanya menjelaskan ketentuan mengenai testamen atau surat wasiat serta batalnya surat wasiat dan penyebabnya. Selanjutnya pada pasal 895 sampai 912 BW menjelaskan tentang kecakapan seorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menerima surat wasiat. Selanjutnya nomor 7B. Surat wasiat holografis adalah surat wasiat yang dibuat, ditulis, dan ditandatangani sendiri oleh testator. Sementara surat wasiat umum dibuat oleh testator dengan notaris sebagai saksinya. Sekian dan terima kasih.